Hua Daoru berjuang keras untuk melawan. Tetapi dia hanya bisa menahan. Dia melihat gaun neon dan rok warna-warni menari, seperti peri menari di salju, dan serangkaian sisik naga yang diikuti satu sama lain, berubah menjadi sinar terindah. Pancaran cahayanya lebih variatif, seperti tarian pedang. Bunuh dengan anggun. Sebaliknya, Bai Guanxing tampak sederhana dan bersahaja, dan segel Bai Zewutian penuh dengan pembunuhan dingin dan kejam. Itu adalah cara yang sebenarnya untuk yang paling sederhana, dan pembunuhan dingin dan parah tetap tidak berubah, menjadi metode 10.000. Dalam sekejap, postur menari Hua Daoru terpelintir, dan sinar cahaya yang ditransformasikan oleh sisik naga hancur. Yang paling mengejutkannya adalah dia bahkan tidak berani menggunakan langkah pertama di depan Bai Zewutian dengan cara yang sama. Tampaknya Bai Zewutian baru saja mematahkan Taoismenya untuk pertama kali, dan kemudian menggunakannya untuk kedua kalinya, seharusnya digunakan untuk menyerang balik dengan kekurangan. Postur menari Hua Daoru menjadi lebih canggung, tidak lagi elegan, dan bahkan tubuh Tao terhuyung-huyung, dan tubuhnya bergoyang dan gemetar. Kekuatan sihir Tao-nya terbatas, tetapi segel Bai Zewutian tampaknya tidak terbatas. Tetapi untuk sesaat, dia pasti akan kalah. Untungnya, mereka berdua satu, dan untungnya Qin Yichen bukanlah orang yang menunggu waktu luang. Naga es itu sangat besar, dan sisik berduri naga beku mengandung misteri kebutuhan. Tetapi Qin Yichen tidak dapat mengurusnya saat ini, hanya menggosok naga es itu di benaknya. Tetapi di saat berikutnya, dia teriakan dan langkah di tanah. Air itu tidak kekal. Dengan teriakan nyaring, ikuti hukum. Ucapan hukum bukan hanya beberapa kata saja, tetapi saat keluarnya, kekuatan ilahi menyatu dengan perkataan dan perbuatan, dan jalannya seperti bunga. Demikian pula ucapan hukum tersebut. Mendengar ledakan Qin Yichen, naga yang terikat es itu meledak. Es berbentuk air, dan air juga berbentuk air. Woi! Ujung jari Qin Yichen, langit penuh air meledak terbuka, seperti batu besar ke laut. Naga es panjangnya ribuan kaki, berubah menjadi banjir yang mengerikan juga luar biasa. Airnya tidak kekal, dan segera mengelilingi Bai Guanxing dari segala arah. Bai Guanxing dibungkus di Sensui, dan Hua Daoru layak menjadi guru sombong yang diajarkan oleh permaisuri Huasu. Dia melihat teratai salju mekar di segel Bai Zewutian, dan kelopak teratai terbang horizontal, menggoyangkan punggungnya. Dan dia memanfaatkan rasa dingin yang menggigit dari teratai salju untuk mundur. Dan dia mundur dari Bai Guanxing, hanya menyisakan yang terakhir untuk diselimuti di dalamnya. Teratai salju ini tidak bisa mengelak, dan rasa dingin serta kekuatan dahsyat yang terkandung dalam teratai salju benar-benar menyakitinya. Tetapi dia beruntung menahan darahnya. Tetapi Bai Guanxing mampu melukainya. Itu adalah kemampuannya. Dan dia mampu merebut kekuatan dari luka yang menimpanya dan segera mundur. Itu adalah kemampuannya. Air itu tidak kekal, terbalik. Semua ini masih panjang untuk dikatakan. Tetapi kenyataannya, Qin Yichen dan Hua Daoru keduanya bereaksi dengan cepat, dan kerjasama mereka bahkan lebih diam-diam. Bahkan pada saat ini, mereka berdua bahkan tidak dapat memikirkannya. Mereka sudah bisa bertemu dengan Bai Guanxing. Apa yang membuat mereka berdua lebih layak untuk bersukacita adalah ketika mereka bertemu Bai Guanxing. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun harga diri. Hati mereka sangat tenang, dan hanya ada pertempuran di mata mereka. Pada saat itu, mereka sepertinya telah melupakan kekuatan Bai Guanxing seperti yang dikatakan terakhir. Tiadao mengkultivasi dirinya sendiri, dan betapa kuatnya Bai Guanxing. Itu adalah kemampuannya, dan Qin Yichen hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkannya. Mampu menenangkan Dao Min dari putra Bai Ze yang kuat, bisa mengabaikan rasa takut leluhur kulit hitam. Terbalik. Dengarkan saja kelembutan Hua Dao, dan benar-benar ikuti hukum. Banjir yang menyelimuti Bai Guanxing, itu berubah menjadi puting beliung dalam sekejap. Naga air berguling, dan berisi keagungan angin yang menyapu dan menghancurkan langit. Dan ada juga kekuatan air ilahi yang merembes kemana-mana untuk menelan segalanya. Tornado membumbung tinggi ke langit, dan bahkan awan keberuntungan di dunia ini yang lebih putih dari pegunungan yang tertutup salju pun hancur, menampakkan musim dingin. Air itu tidak kekal, dan kebaikan itu seperti air. Ia dapat membawa dan menghancurkan segala sesuatu. Pada saat ini, pemahaman Hua Daoru tentang cara Kuisui semakin tercerahkan. Bagaimana air dapat menghancurkan semua hal. Itu adalah melawan arus dari segalanya. Tingkat yang lebih tinggi adalah membiarkan segalanya, dan airnya, melawan arus. Perjalanan ke hulu akan tenggelam oleh banjir, dan di puting beliung, berlawanan dengan puting beliung. Ia secara alami akan berputar menjadi bola darah. Hua Daoru mengambil langkah tiba-tiba. Dia berasal dari klan Huaxu. Sebelum pemahaman dan penerapan Kuisui Tao, dia terlahir dengan keuntungan, yang tidak bisa dibandingkan dengan klan Bais. Setidaknya, Bai Guanxing yang seharusnya melampaui kekuatan kaisar. Pucat air menyapu langit. Tetapi Qin Yichen dan Hua Daoru Oxin saling memandang, dan Qin Yichen mencubit triknya, membalikkan naga air itu kembali. Namun, Hua Daoru sedang mengontrol air bunga matahari.
Sehingga tetesan air yang satu ini ingin mengikuti 7 lubang Bai Guanxing, yang ada di setiap pori di kulit, dan menembus ke dalam tubuhnya. Organ dalam lebih lemah daripada kulit tulang. Hal ini tidak dapat dielakkan. Sebaliknya pada saat lahir maka organ dalam akan tumbuh di luar dan di dalam tulang. Dan jika Sensui memasuki tubuh Bai Guanxing, secara alami dapat mencekik organ dalamnya, membuat pikiran dan darahnya tidak mungkin bekerja. Darah ilahi tidak dapat ditembus, dan kekuatan ilahi itu tumpul. Ini adalah kerjasama yang tak tertandingi antara Qin Yichen dan Hua Daoru. Bagaimanapun, Bai Guanxing juga akan melawan, dan jika dia ingin menembus pori-pori, dia pasti seorang Hua Dao yang lebih mahir dalam cara mengolah air bunga matahari. Jalankan dengan lembut. Qin Yichen bertanggung jawab atas pencekikan terus-menerus puting beliung dari dunia luar. Dia juga telah memahami 5 elemen, ditambah ketaatan pada Yin dan Yang Tao, yang cukup untuk membuat Bai Guanxing tidak dapat melarikan diri darinya. Aku melihat puting beliung menyapu langit, dan bahkan menjadi lebih ganas, yang bisa menghancurkan segalanya. Adegan ini membuat Yao Yuekong terlihat semakin bersemangat, tepuk tangan semakin banyak tepuk tangan. Benar, itu dia. Ini bisa disebut metode bertarung. Untuk waktu yang lama, kekuatan Qin Yichen semakin kuat, tetapi Taoismenya mahir, tetapi tampaknya sedikit lebih rendah. Meski kekuatannya halus atau tidak, ukuran terbaiknya adalah apakah bisa mengalahkan musuh. Qin Yichen juga telah menghadapi musuh yang kuat, tidak peduli kekuatan apa yang dia andalkan. Tidak peduli apakah kekuatan supernaturalnya flamboyan atau tidak, dia setidaknya menang. Kekuatan yang bisa menang adalah kekuatan. Tapi sama seperti kekuatan kekaisaran di semua sisi marah ketika mereka dikejar dan dipotong olehnya. Pisau pencuri, ada semacam kamu yang melempar senjata kekaisaran. Itu adalah keberuntungannya bahwa Qin Yichen memiliki senjata kekaisaran di tangannya, tetapi pihak lain benar. Pertarungan sengit dengan Bai Guanxing saat ini mengungkapkan perbedaan antara ada dan tidak adanya senjata kekaisaran. Sederhananya dan singkatnya, Qin Yichen memang telah berjalan jauh sebelumnya. Dan sekarang, dia perlu memperluas lebar jalan ini. Panjangnya bisa menentukan ketinggian Wang Feng, tapi lebarnya bisa menentukan pemandangan di sepanjang jalan. Meski butuh waktu dan harga untuk melihat pemandangan, jalan Kang Zuang tampaknya lebih mulus dan lebih terbuka daripada jalan kecil. Yao Yuekong juga ketakutan. Kombinasi kedua makhluk ini benar-benar menakutkan. Jika dia terlibat dalam alam kaisar berdaulat, dia harus dirobek dari air yang tak terlihat. Tentu saja, Yao Yuekong yakin, jika hanya Qin Yichen saja yang memegang Tongtian Water Spout, maka dia bisa melangkah maju.